cara berbeda ini. Yes. Nah, oke, saya sedikit potong ya. Nggak apa-apa. Jadi begini, kalau lihat kota, Ya. ini biasanya nih soal-soal kota nih ya. Yes. Pertama tuh masalah sampah, Ya. itu satu. Yang kedua masalah pengangguran. Betul. Nah, Iya itu kan? termasuk sampah juga. Oh, ini sampah juga. Sampah masyarakat. Sampah juga. Iya, Sampah masyarakat. sampah juga. Tapi Tapi kan mereka ini kenapa kita maksudnya itu bukan dalam artian negatif ya, sampah masyarakatnya, pengangguran pada saat ini kan mungkin pemirsa, cerita sampah saya suka loh cerita sampah ini. mungkin pemirsa mohon maaf ya. Mohon maaf sebelumnya kalau kosakatanya agak sedikit menuki begitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ali Bastoni, pimpinan Dompet Duafa Riau, dan Saya Dr. Rizal Diputra, owner dan founder dari Dr. Rizal Diputra Training and Consulting. nah, kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Saya belum kenalin, tapi beliau luar biasa. Memang namanya orang kalau produktif, kemudian inspiratif, cepat bergeraknya. Suka ngenalin diri sendiri gitu ya. Iya, kira-kira. Tapi belum dia nggak kenalin tuh pasti publik pasti sangat kenal dengan beliau ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih kembali Pak Ali. Saya manggilnya apa ya, Pak Dokter, Bang Dokter? Terserah, bebas. Oke. Ya. Biar semacam channel yang keren gitu, saya akan panggil Pak Dokter. Siap. Baik, sahabat Dompet Duafa. Panggilnya gelar ya. Hah? Berarti ntar kalau misalnya dipanggil gelar itu seluruh orang nyaut dong ya. Gelar dokter ya. Nggak apa-apa. Siap. Lanjutkan Pak Ali. Karena khusus di forum ini, Yes. ya kan. Maka Dokter Rizaldi maksudnya begitu. Baik sahabat Dompet Duafa, insya Allah pada pagi hari ini ya kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Cuman kita belum buka langsung ya. Setidaknya saya ingin tahu dulu nih apa nih kesibukan hari ini Dok, ataupun mungkin dalam waktu dekat ini apa saja kesibukan-kesibukan yang sedang dilakukan. Iya, jadi kita itu sekarang bukan hanya running offline training seperti yang Pak Ali ketahui. Jadi Dr. Rizal Diputra Training Consulting itu ada official website yaitu motivatorindonesiaterbaik.com. Kita memberikan training secara offline. Alhamdulillah kita sudah dipercaya oleh 3 kementerian. Kita dipercaya oleh Kementerian Desa sebagai tenaga ahli salah satu program reformasi birokrasi Bapak Presiden, yaitu program knowledge sharing. Dan alhamdulillah juga kita sudah dipercaya oleh Kemenkumham untuk memberikan training dan motivasi kepada para leader eselon 1, 2, 3, dan 4. Dan kita juga dipercaya oleh Kementerian Perhubungan untuk melatih duta keselamatan se-Indonesia. Dan alhamdulillah juga kita sudah dipercaya oleh banyak perusahaan BUMN ya, dan pemerintah provinsi maupun kota. Berarti kalau begitu nggak salah saya mengundang Dr. Rizaldi, karena saya Dompet Duafa, para sahabat Dompet Duafa sekalian itu punya kepentingan, Wow. punya keinginan, Ya. punya niat untuk membangun sebuah kolaborasi. Yes. Nah, jadi gini Dok, ini alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam forum ini. Dalam kurun waktu sekarang Ya. kita melihat COVID ini cukup banyak membuat situasi dunia berubah. Betul. Dalam situasi existing di Pekanbaru tentu juga berdampak. Sangat sekali. Nah, berdampak. Nah, maka kami Dompet Duafa sebagai lembaga filantropi yang juga fokus di aspek kemiskinan, Ya. lingkungan, kemudian juga di aspek kontribusi kita terhadap pembangunan. Nah, ini punya keinginan untuk kita itu bisa berkolaborasi. Kira-kira gimana, Pak Dokter? Mungkin nggak kita berkolaborasi ini? Mungkin dong, sangat mungkin. Justru saya sangat membuka kemungkinan untuk rekan-rekan Dompet Duafa untuk bekerja sama dengan saya. Karena tentunya fokus dari lembaga motivator saya yaitu pemberdayaan dari SDM itu sendiri, meningkatkan kreativitas dan inovasi dari SDM yang kita miliki. Dan tentunya pada saat-saat wabah pandemi seperti ini, kita semuanya dituntut untuk memiliki kreativitas dan produktivitas.
dan tentunya dengan pola dan cara yang berbeda dari sebelumnya. Nah, ini dia. Cara berbeda ini. Yes. Nah, oke. Saya sedikit potong ya. Nggak apa-apa. Jadi begini, kalau lihat kota, Ya. nih kan, ini biasanya nih soal-soal kota nih ya. Yes. Pertama tuh masalah sampah. Ya. Itu satu. Yang kedua masalah pengangguran. Betul. Nah, Iya itu kan? termasuk sampah juga. Oh, ini sampah juga. Sampah masyarakat. Sampah juga. Iya, Sampah masyarakat. sampah juga. Tapi kan mereka ini kenapa kita maksudnya itu bukan dalam artian negatif ya, sampah masyarakatnya. Pengangguran pada saat ini kan mereka itu menganggur bukan karena mereka nggak mau kerja, tapi lebih kepada banyaknya pengurangan tenaga kerja di mana-mana. Oke. Nah, ini memang dituntut untuk masyarakat bukan hanya menangisi wabah yang terjadi ini, tetapi kita juga harus mampu mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita untuk mampu kreatif dan produktif. Nah, oke. Ya. Jadi gini, karena ini kita nih bahasnya sudah menjurus nih. Yes. Sampah kota. Tapi mungkin pemirsa, cerita sampah saya suka loh, cerita sampah ini. mungkin pemirsa mohon maaf ya. Mohon maaf sebelumnya kalau kosakatanya agak sedikit menuki begitu ya. Iya. Tapi itulah realita yang tadi Dr. Rizaldi telah jelaskan. Yang dimaksud dengan sampah kota. Jadi kita bukan maksud melakukan diskriminasi bukan ya. Betul. Oke, tadi masalah sampah lingkungan. Iya. Tadi pengangguran. Iya. Kemudian ada juga ruang terbuka. Iya. Kan itu masalah kota tuh biasanya. Betul. Rekreasinya kurang gitu ya. Iya. Kemudian ruang bisnis. Iya. Biasanya juga butuh tuh. Betul. Nah, kira-kira nih dalam aspek isu-isu kota ini yang paling mungkin kita berkolaborasi kira-kira di aspek apa, Pak Dokter? Ya. Bagaimana cara kita itu untuk mengelola sampah? Karena permasalahan sampah itu dari dulu kan memang nggak pernah selesai. Memang sampah itu akan selalu ada. Ya kan, sampah itu akan selalu ada. Betul, selalu ada. Nggak mungkin sampah itu bisa diselesaikan dengan tidak adanya sampah di kota ini, nggak mungkin. Nggak mungkin. Sampah itu pasti ada. Nah, cuman kita bagaimana caranya berpikir untuk mengelola sampah itu. Bagaimana caranya kita jadi bisa kita kolaborasikan antara sampah yang nyata, sampah dari makanan, ya, sampah dari yang dibuang oleh manusia dengan sampah masyarakat. Itu bisa kita linkkan, bisa kita merge-kan dan kita cari solusinya. Contohnya, misalnya kita bisa mengelola sampah, ya, karena sampah itu ternyata berdasarkan diskusi saya dengan rekan-rekan tadi itu, ketika saya diskusi ternyata sampah masyarakat ini, pengangguran ini bisa kita berdayakan untuk mengelola sampah itu. Jadi sampah yang nyata, sampah makanan dan sampah-sampah yang kita kumpulkan itu bisa dikelola oleh para pengangguran. Jadi ternyata sampah itu bisa menghasilkan ulat. Oke. Ya, salah satu ulatnya itu namanya ulat maggot. Nah, jadi ulat maggot ini punya protein yang sangat tinggi sekali. Nah, protein ini buat siapa nanti? Nah, protein yang sangat tinggi ini bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak. Oh, pakan ternak. Ya, oke. Bisa kita manfaatkan untuk hal-hal lain. Untuk memproduksi protein. Nah, jadi ulat sampah itu sangat mahal sekali kalau kita pintar cara mengelolanya. Nah, sementara karena pandemi ini banyak sekali masyarakat yang menganggur. Iya. Nah, kalau kita tidak cepat mengambil kreativitas dan produktivitasnya kita tingkatkan, lama-lama kita bukan hanya sampah yang dari makanan, tapi kasiannya lagi masyarakat kita lama-lama akan menjadi orang yang benar-benar, istilah kalau kata orang Melayu, jadi manusia tak berguna. Iya. Karena nggak ada kerjaan. Nah, mungkin kita nggak bisa salahkan mereka juga, karena memang keadaannya itu memang menuntut rekan-rekan ini memang untuk ya harus menerima. Tapi kita nggak bisa pasrah gitu loh. Pasrah berserah itu kan beda. Iya. Kalau pasrah itu nggak mau melakukan apa-apa, terima kenyataan, kita sudah dirumahkan, tidak punya kerjaan lagi dan kita diem. Tapi kalau pasrah itu beda. Pasrah itu kita sudah melakukan yang terbaik, tapi memang nggak bisa lagi. Nah, itu baru kita berserah sama Allah, ya kan.
Tapi kan Allah juga meminta kita untuk berusaha, karena Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak mau berubah nasibnya sendiri, ya kan? Berarti kita harus cari solusi. Nah, jadi kalau menurut saya itu adalah salah satu cara untuk kita bisa berkolaborasi nih, Pak Ali. Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk bagaimana caranya kita mengelola sampah ini, ya. Dan nantinya kita bisa meminta masyarakat untuk hadir. Masyarakat yang memang tidak punya kerjaan, yang ekonominya lemah, kita hadirkan mereka, kita berikan mereka training sehingga mereka dapat mengelola sampah itu, ya, dan akhirnya menghasilkan. Setelah itu baru kita minta rekan-rekan kita yang sudah menghasilkan uang dari sampah itu untuk menjadi mentor untuk teman-teman yang lainnya. Wah, oke banget. Jadi kalau saya tadi mendengar secara detail, sebenarnya ini sangat inline dengan spirit Dompet Duafa ini, Pak Dokter. Berarti cocok nih kita ketemu nah, ini makanya. Jodoh banget ya. Oh, jodoh banget. Ini mudah-mudahan Allah berkahi. Ya. Amin ya Allah. Amin, dan Allah mudahkan. Ya. Jadi memang begini, seperti kami Dompet Duafa, spiritnya adalah bagaimana lembaga juga memiliki peran yang betul-betul implementatif, betul-betul nyata kepada publik. Nah, Pak Dokter memberikan input berupa menggerus ataupun mungkin mengurangi ataupun mungkin melakukan upaya untuk supaya sampah kota ini terkelola dengan baik, ya kan? Nah, maka kayaknya perlu tagline nih, Dok, sepertinya supaya, karena begini ya, Dompet Duafa itu kan lembaga publik, yang kita kelola adalah sumber daya publik. Ada nggak usulan tagline ini supaya nanti kami dan Pak Dr. Rizaldi ini bisa semakin booming gitu? Apa kira-kira tagline-nya? Kalau nyapu sampah kayaknya udah biasa banget ya, nyapu sampah gitu ya. Ngangkat sampah kayaknya udah biasa ya. Ya, kayaknya kata-katanya biasa banget gitu ya. Nyapu sampah kota bersama Dr. Rizaldi Putra kayaknya biasa ya. Kalau nyapu sampah nanti malah pasukan kuning semua. Oh iya, kurang powerful. Kurang powerful. Karena kita bukan hanya pasukan kuning yang kita ajak, semuanya kita ajak nih. Kalau bisa seluruh masyarakat ikut terlibat, ya kan? Iya. Nyapu sampah kurang greget. Ngurangi sampah. Ngurangi sampah kurang. Kurang tuh kayak matematika kali ya. Ngangkat sampah bersama Dr. Rizaldi Putra apa aja baik ngangkat ya. Ngangkat gitu. Kurang banget. Ngangkat. Kayaknya yang paling cakep ini kayaknya menggerus kali ya. Gimana kalau menggerus? Menggerus itu bagus gak sih? Maknanya kalau secara menggerus itu kan berarti kita memang menghabiskan semua sampah. Baik itu dari sampah makanan, baik itu dari sampah, bisa dari limbah dan sebagainya, dan bisa juga dari sampah masyarakat itu sendiri. Oh, berarti kalau mengurus itu berarti begini ya, sesuatu dengan tuntas. Yes. Kalau ngangkat mungkin hanya ngangkat. Mau dikemanain nggak tahu. Nyapu hanya nyapu. Mau dikemanain nggak tahu. Tapi kalau menggerus kan, udah sampahnya diangkat, dibuang, terus dikelola. Wah, tuntas. Jadi tuntas. Tuntas. Nah, ini sahabat Dompet Duafa. Ini keren nih. Yes. Jadi bukan hanya Kota Pekanbaru yang akan bersih, tapi masyarakat itu sendiri juga yang selalu ogah-ogahan kerja. Itu kita motivasi nantinya. Nah, itu tugas saya tuh. Merubah mindset itu tadi ya. Yes. Jadi mungkin saya itu berpikirnya itu selain mereka ini nanti kita berikan pelatihan, tapi akan ada sesi motivasinya juga. Nah, sesi motivasinya di mana saya akan memberikan mereka motivasi tentang bagaimana caranya mengubah mindset, ya kan? Moto kehidupan saya itu simpel sekali. If you can change the way you think, you can change your life. Itu bahasa Ocunya gimana itu? Bahasa Indonesia gimana? Ya. Gimana itu? Bahasa Indonesianya kalau kita mampu mengubah pola pikir kita, maka kita akan mampu mengubah keseluruhan hidup kita. Oh, jadi kuncinya di sini? Yes. Jadi kuncinya di pikiran. Pikiran kita. Karena kan pikiran yang menginstruksikan kepada organ tubuh untuk bergerak. Jadi memang pikiran itu sendiri yang harus dikelola dengan baik dan akhirnya menghasilkan pikiran-pikiran yang positif. Dan pikiran-pikiran positif itulah yang nantinya akan mengantarkan kita kepada aktivitas-aktivitas yang positif. Oke. Nah, ada satu kata yang mungkin ini saya
nanti mohon arahan juga Pak Dokter. Siap. Kan kita juga akan fokus ke pengangguran. Iya. Ya kan? Dengan satu bahasa yang sangat advokatif adalah tadi namanya mengurus sampah kota kan? Yes. Nah, kan ada kata kunci di situ kreativitas. Iya. Nah, kira-kira selain tadi masalah mengelola sampah, ya, ada nggak nanti juga mungkin kita kolaborasikan di aspek kreativitas untuk anak-anak muda ataupun mungkin usia produktif atau milenial? Itu masih berkaitan nggak dengan isu ini? Berkaitan dong. Karena kan kita juga bisa seperti contohnya misalnya kita ke SMA kita memberikan penyuluhan bagaimana mereka menjaga kebersihan. Oke. Ya kan? Terus mungkin kita juga bisa ke SMA kita bisa kerjasama ya dengan banyak pihak, kita bisa membuat campaign Go Green ya kan? Oke. Bersama dengan program ini kan kita juga bisa Go Green kan, dompet duafa banget kan Go Green. Oh iya, hijau. Iya, Coba saya hijau. merah ini. Tapi nanti kita pakai yang hatinya hijau. tetap Oh hijau. iya. Coba di black dulu. Darahnya. Iya. Ya. Jadi intinya sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan dari itu. Jadi memang tagline awalnya menggerus sampah kota, tapi nanti aktivitas-aktivitasnya bukan hanya Dia bisa terus menjadi bola salju tadi ya. yes, bukan hanya mengelola ulat sampah, tapi juga nantinya bisa kita kelola kegiatan-kegiatannya itu dalam bentuk hal-hal yang berbeda. Oke. Contohnya misalnya dari tagline menggerus sampah kota kan kita bisa seperti ke kampus-kampus untuk memberikan pembinaan karakter building bagi para mahasiswa agar mindsetnya mereka bukan hanya cari kerja tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini mindset yang paling nggak banyak dimiliki mahasiswa. Karena kan kebanyakan mahasiswa tidak mau kerja ketika mereka kuliah, berharap ketika mereka lulus mereka diapresiasi oleh sebuah perusahaan dan mendapatkan posisi yang bagus Dan langsung gajinya mau di atas UMR. Iya, kalau bisa langsung jadi direktur ya. Iya. Enggak, karena memang mindset seperti itu yang harus kita gerus. Jadi kata gerus itu banyak sekali. Itu kan sampah juga. Oke. Pikiran-pikirannya negatif itu kan bisa dikategorikan sampah juga. Oh iya, pikiran kita itu kalau tidak benar itu digerus. Harus digerus. Oh, iya. Jadi pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran mahasiswa yang tidak mau produktif, mereka yang tidak mau kreatif, itu kan tidak kreatif namanya. Ekspektasi mereka ketika mereka dapat ijazah, mereka langsung mendapatkan pekerjaan. Tapi dunia berkata lain. Iya. Persaingan, kompetisi begitu luar biasa di luar sana. Nah, itu banyak mindset seperti itu, banyak sekali mahasiswa yang tidak memilikinya. Padahal pada masa sekarang ini mindset seperti itulah yang sangat berbahaya sekali Dan harus digerus. Harus digerus. Nah, itu tagline kita kan tetap menggerus. Berarti ini gerakan dompet duafa dengan Dr. Rizaldi ini akan luar biasa nih, saya bayangkan nih, Dok. Termasuk anak-anak SMA. Karena masuk ke semua dimensi. Masuk, misalnya contoh ke anak-anak SMA. Mereka tidak mampu memilih jurusan, bahkan mereka galau ketika mau kuliah di mana. Dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di luar sana. Karena anak sekolah itu kebanyakan melihat dunia itu dari perspektifnya mereka saja. Mereka tidak mau melihatnya dari sisi perspektif yang berbeda. Oke. Dan akhirnya itu yang menghasilkan banyak pengangguran. Walaupun sarjana kita juga banyak. Karena dia melihat atas sudut pandang dirinya. Betul. Sehingga tidak ketemu, tidak match. Yes. Inilah tugas kita ya. Benar. Justru seperti ini. Iya. Banyak orang yang misalnya jurusannya pertanian, tahu-tahu kerjanya di perusahaan penerbangan. Oh iya. Biasanya ngurusin tanaman, jadi ngurusi aerodinamik. Yes. Nah, yang punya ijazah penerbangan jadi nganggur gara-gara dia. Oh iya. Berarti tidak linear, maksudnya begitu Pak Dokter. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita gerus. Bukan hanya sampah kota secara nyata, bukan hanya pengangguran, tapi kita juga bisa membuat program pencegahan.
Nah, ini yang lebih Ini kan advance. mencegah. Jadi lebih advance lagi ya. Yes. Selain yang sudah terjadi, Ini kan kita udah juga- terjadi nih. Kita membuat pencegahan Ini harus supaya ini ada tidak. pertobatan nasuha yang terjadi. Iya, iya, iya. Nah ini nggak perlu tobat, dia belum melakukan. Oke, Nah, cuman ini kita udah warning. cegah. Udah warning di awal. Yes. Udah kita cegah. Bro, santai dulu, Iya, tenang. iya, Ini iya, lulus mau kemana? Saya waktu itu pernah hadir di acara lulusan. Apa itu? Lulusan. Ini mau wisuda. Saya kan dosen. Iya, lulusan. Saya dosen loh ya, bukan dosen-dosenan ya. Pemirsa ingat, walaupun beliau begini, Wah, walaupun milenial. gimana? Oh iya, Kalau siap. saya milenial, Iya. belah sampingnya gaul, dia Iya. juga dosen. Gitu deh. Terus dosen nggak boleh gaul gitu? Biasanya kan dosen kan dia kayak profesor. Jangan. Iya. Nah jadi ketika saya hadir di acara kita itu seperti kayak malam perpisahan lah gitu ya sama mahasiswa, mereka kan besok mau wisuda. Jadi kita itu di fakultas kita ada bikin acara gathering lah, kumpul. Nah saya kan waktu itu duduk di depan lah dengan para dosen yang lain. Di samping saya itu mahasiswa saya lihat, saya kenal banget sama dia. Saya lihat wajahnya kok sendu gitu, sementara yang lain malah. happy. Dia sendu. satu orang nih beda nih, sendu. Beda. Oke. Sendu. Tapi yang lainnya juga saya yakin pasti banyak punya problem yang sama. Cuman bagusnya dia sadar. Yang lain nggak sadar dong. Ya, bisa iya. jadi. Bisa jadi. Terkadang orang wisuda euforianya sudah wow, ya sudah lempar topi segala macam ya. Jatuh, aduh kena bokapnya siapa gitu. Iya. Jadi misalnya dia udah happy, euforianya luar biasa, tapi mereka tetap nggak tahu mereka mau kemana, itu kasihan. Jadi waktu itu saya kasih selamat dia waktu itu pas acara udah habis, saya kasih selamat. Oh selamat ya, besok nih mau wisuda. Wajah sedih. Loh kenapa kamu sedih? Itulah Pak, saya sampai sekarang bingung apa yang akan terjadi sama hidup saya setelah ini. Nah itu kan cikal bakal dari sampah kota yang mau kita beresin ini. Iya. Jadi kalau bisa advance levelnya lagi, kita masuk sampai ke kampus-kampus. Itulah proses nanti tahapan kita ya. Iya, Gerakan kita sampai nantinya. ke sekolah-sekolah SMA itu. Itu kan Nah. mereka itu pada bingung milih jurusan. Oh iya, saya dulu terkadang termasuk yang itu tuh. Bingung. Gara-gara mau milih jurusan, akhirnya mereka ini hanya ikut-ikutan. Iya, biasanya Nah. apa kata ngumpul-ngumpul. Yes, Geng. pengalaman saya sebagai dosen. Saya waktu itu ketemu anak sistem informasi di Fakultas Ilmu Komputer. Saya manajemen, tapi Oke. saya juga bantuin rekan-rekan saya ngajar manajemen di sistem informasi. Itu mahasiswa ada yang mau switch jurusan, ngulang lagi dari semester 1 ketika sudah semester 5. Gara-gara dia sadar bahwa ini bukan jurusan yang Berarti dia 2 tahun setengah mau. Ya, balik lagi ke semester 1. yes. Hanya gara-gara dia Baru sadar. menyadari, ya, Dia salah jurusan. iya, Ternyata salah jurusan itu nggak cuma di bus ya. yes, Bisa di kuliah. bisa, bukan di kereta. Bukan gitu di ya. kereta. Iya. Saya nanya sama dia. Nah, kemarin kamu udah semester 5 ini gimana ini? Saya bilang, udah bayar sekian banyak biaya yang dikeluarkan, waktu yang terbuang. Saya tanya, kamu dibiayain atau kamu biaya sendiri? Saya dibiayain orang tua, Pak. Nah, lo saya bilang, ini dibiayain orang tua, keluar uang sudah sekian banyak, waktu sudah tahunan sudah habis. Sekarang kamu mau bilang sama saya bahwa kamu sadar ini jurusan yang salah. Nah lo, saya bilang, terus gimana ini? Dia mau ngambil jurusan itu berbeda sekali. Jadi nyambung sama sekali. Awalnya apa? Habis itu dia ulang lagi tuh beda lagi. Beda banget. lagi. Dan akhirnya dia bilang, nggak apa-apa lah Pak, daripada akhirnya nanti saya kebablasan keterusan. Nah, Akhirnya dia ngulang lagi. Bayangkan kalau misalnya itu terjadi 20% dari mahasiswa di kampus, apa yang akan terjadi? Toh ketika dia wisuda pun, saya takutnya ketika dia udah wisuda, dia juga ngomongnya sama. Pas udah wisuda, aduh, baru nyadar saya ternyata saya buang-buang waktu, itu jurusan sebenarnya saya nggak mau. Itu kan bisa kacau. Jadi akhirnya nanti jurusan pertanian kerjanya di elektro nanti kerjaannya di lain-lain lagi, jadi bisa kacau kita. Akhirnya kita menghasilkan SDM yang tidak punya kompetensi dan tidak punya basic keilmuan yang tepat.
Iya. Nah itu kan cikal bakal dari sampah kota. Betul. Jadi memang ternyata teman-teman sekalian, memang sampah kota ini ternyata temanya bisa luas ya. Luas sekali. Nah, oke. Jadi ini mungkin barangkali di segmen ini kira-kira tahapan apa yang kita mulai nanti nih, startingnya nih antara Dompet Duafa Riau dengan Dr. Rizaldi Putra Training and Consulting. Kira-kira nanti dari mana tahapan kita memulai ini, Pak Dokter? Supaya nanti kita juga bisa mengajak publik ini lebih aktif terlibat, ya kan? Kira-kira apa saja nanti yang akan kita sajikan kepada publik? Nah, kira-kira gimana? Kemarin yang sudah saya pikirkan itu rencana mengelola sampah ini, yaitu kita akan mendatangkan tenaga-tenaga ahli. Baik. Di dalam mengelola sampah ini untuk menjadi ulat itu seperti apa? Baik. Ya, menghasilkan ulat yang banyak itu seperti apa? Dan bagaimana caranya kita itu benar nanti bisa mengelola ulat itu menjadi pakan ternak dan sebagainya. Nah, itu nanti kita akan datangkan ahlinya. Oke. Jadi itu satu program awal. Nah kedua, kita juga yaitu tadi masuk ke kampus-kampus dan ke SMA. Jadi yang sudah terlanjur menganggur kita bantu, yang cikal bakal menganggur kita bantu. Karena dulu zaman orang tua saya itu kalau lulus S1 itu orang tuanya sampai potong kerbau loh. Masya Allah. Saking bangganya. Iya. Dan langsung diselamatin. Wah luar biasa ya anaknya jadi orang. Nah tapi sekarang kalau lulusan itu kadang-kadang mereka itu deg-degan juga itu. Abis itu ngapain gitu ya? Mereka nggak tahu mau kemana. Nah jadi memang bagus juga kita berikan mereka itu pelatihan seperti wirausaha dan sebagainya. Karena wirausaha itu memang dituntut kreativitas dan inovasi. Bagaimana caranya mereka dapat bertahan dan bagaimana caranya mereka itu mandiri gitu loh dari sisi finansial sebelum mereka wisuda. Jadi dia sudah punya gambaran-gambaran rencana yang akan dilakukan. Yes, saya mencari uang itu dari kelas 4 SD. Saya belajar di depan berbicara di depan publik itu kelas 2 SD. Publik 60.000 masa waktu itu. Subhanallah. Pertama kali saya berbicara di depan orang banyak itu umur 8 tahun. Waktu itu bapak saya seorang wali kota, kepala daerah. Tahun di mana itu wali kota? 86. 86 itu. Di Pekanbaru. Nah, ini yang kita pasti pada nggak tahu. Siapa beliau ini sebenarnya? Silakan Pak Dokter. Ya, jadi orang tua saya itu seorang wali kota. Jadi waktu itu ada kampanye cilik, kampanye akbar. 60.000 massa waktu itu dikumpulkan. Kalau tahu Masjid An-Nur itu kan dulu stadion olahraga. Oh. Dulu itu stadion olahraga gede banget. Masjid Raya An-Nur. Ya. Oke. Jadi di depannya itu stadion olahraga besar ya. Dulu terpisah tuh ada jalan dulu di tengah-tengah itu. Jadi Masjid An-Nur sini nih stadion olahraga, stadion olahraga. Jadi stadion olahraga itu waktu itu dikumpulkanlah 60.000 massa pada saat itu masyarakat. Dan saya diminta untuk berbicara di depan publik. Itu mungkin cikal bakalnya saya mendapat tahu gitu ya, dapat info bahwa saya ini punya talenta untuk berbicara depan umum. Makanya saya jadi training ini, jadi trainer akhirnya. Karena passionnya kali ya, ketemunya itu pas umur 8 tahun itu. Jadi dikasih teks sama orang tua saya, Res, besok nama panggilan kecil saya Reza. Oh, Rizaldi Putra tapi panggilannya Reza. Baik. Jadi waktu itu orang tua saya bilang, Res, ini teks, besok kamu jadi kampanye cilik ya. Jadi kalau di rumah dinas wali kota itu masuk dari ruangan tamu, itu sebelah sini itu ada tempat bermain, itu tempat saya bermain di situ. Orang tua saya langsung kasih teks. Bayangin waktu itu saya punya abang sebenarnya yang udah lebih gede dari saya, tapi nggak diminta oleh orang tua saya untuk memberikan kampanye, tapi orang tua saya milih saya juga bingung waktu itu alasannya apa saya nggak tahu. Iya. Jadi dia kasih ke saya, dia kasih teks, besok kamu jadi kampanye cilik ya. Ini rame loh, dihafal ya katanya. Saya baca sekali, habis itu saya balikin. Ini saya bilang, udah hafal? Udah, saya bilang. Iya. Udah. Habis orang tua saya nggak ada nanya-nanya lagi tuh, karena dia yakin memang sama saya. Karena saya waktu kecil pernah dibawa ke psikiater karena pintar. Memang alhamdulillah. Saya dapat otak yang cerdas.
Dan makanya orang tua saya percaya waktu itu bahwa saya dapat menghafal dengan cepat. Terus habis itu besoknya itu saya berbicara di depan 60.000 massa. Itu saya perhatikan memang saya nggak punya rasa takut satu. Saya bilang memang modal keberanian. Ini bagus banget buat anak muda. Nah itu Modal keberanian. Keberanian. Karena dengan kita memiliki keberanian maka kita akan punya masa depan. Oke. Banyak sekali orang nggak maju karena dia terlalu banyak berpikir, terlalu banyak teori, nggak jadi-jadi. Bob Sadino sendiri itu ketika ditanya usaha apa yang paling bagus, dia berkata usaha yang dibuka. Jadi bukan usaha yang diperencanakan. Yes. Tapi yang dibuka. Terlalu banyak teori gitu. Iya. Gak jadi. Nah, jadi waktu itu saya langsung berbicara. Dan yang kedua selain keberanian, saya perhatikan waktu itu kreativitas. Karena saya perhatikan masa waktu itu diem. Jadi kalau saya ngikutin teks dari orang tua saya serius banget. Nah sementara saya lihat ini masa menantikan sesuatu yang bikin mereka wow gitu loh. Jadi akhirnya saya mengambil logo-logo dari kompetitor pada saat itulah, politik ya, ngambil kompetitor dari yang lain. Habis itu saya bilang campakkan ini ke Sungai Siak. Mereka wah, itu mereka wow. Saya bilang wah ternyata seperti ini yang mengendalikan adrenalinnya dari publik dan audiens. Nah di situ saya belajar dan akhirnya saya menjadi pembicara sampai sekarang. Dan terus saya mencari uang itu memang dari kelas 4 SD. Apa itu yang dilakukan? Kelas 4 SD saya sewa menyewa komik. Karena waktu itu saya punya banyak sekali komik, kayak komik Petruk, Spider-Man. Ya, Saya zaman punya dulu. banyak sekali koleksi. Nah, saya melihat potensi di sana. Waktu itu mungkin jarang banget orang bisa beli komik ya. Atau mungkin tidak punya Dan mungkin nggak dikasih sama orang tua. Oh, nggak dikasih orang tuanya. Ya. Nah, waktu karena itu dianggap tidak mendidik nggak kali ya. Dia educated. Ya. Iya. Jadi waktu itu saya memang diberikan kebebasan sama orang tua untuk memilih buku yang saya suka. Oke. Nah, saya suka baca komik karena dari komik itu saya bisa belajar karakter. Iya, Karakternya betul. hero, Betul. karakternya orang-orang baik itu seperti apa. Terus orang jahat juga muncul situ karakternya. Jadi Iya, saya bisa iya, membedakan antara yang benar dan yang jahat. Dan akhirnya saya waktu itu mengambil komik-komik saya belajar bikin pembukuan. Jadi saya bikin kolom-kolom pembukuan. Jadi misalnya jenis komiknya. Nomor, nama komik, Oke. seri dan berapa hari. Widih. Gitu. Jadi kayak di pustaka dong. Iya, jadi saya itu ingat banget diantar tuh kan pakai BM1 tuh anak wali kota. Oh, iya. Anak wali kota. Tapi bawanya tuh tas gede isinya komik. Oke. Isinya komik. Terus saya turun itu teman-teman udah banyak yang nanyain, "Res, ada komik apa hari ini?" Tenang. Tahu UKS kan, unit kesehatan sekolah. Iya, sekolah. Nah, itu tempat lapak saya. Dan itu dibolehkan sama guru ya? Saya nggak tahu bahwa guru saya tahu apa enggak. Tapi yang pasti waktu itu yang penting otak saya duit. Oh iya. Saya memang suka cari duit dari kecil. Iya. Jadi waktu itu satu komik itu disewa sehari itu Rp25. Selawi lah ya. Ya. Kalau kata orang zaman dulu. Pada kan? saat itu Rp50 kita sudah bisa makan lontong. Iya. Telurnya gede banget. Saya Mungkin SD. karena saya kecil jadi ngeliat telurnya jadi gede. Iya. Lontongnya gede itu porsi udah gede banget bagi saya dulu. Rp50. Rp50. Iya. Lontongnya udah banyak, minyak seonggok, Iya, telurnya iya. satu bulat gitu ya kan. Wah, enak banget dapat kerupuk lagi tuh Iya. Rp50. Iya. Jadi pada saat itu saya sudah bisa nabung emas itu ketika SMP. Saya sudah punya berangkas sendiri. Bukan duit dari orang tua loh ya. Memang dari sewa menyewa. Iya. Oke. Dan Iya. banyak lagi kelas 5 SD saya jadi guru silat juga. Pendekar itu berarti? Waktu itu ya pendekar-pendekaran mungkin Iya, kelas 5 SD ya belajar dikit. Terus saya itu orangnya kalau tahu sesuatu saya suka ngajarin orang lain lagi. Oke. Saya suka berbagi orangnya kayak begitu. Makanya ke bawah-bawah sampai sekarang jadi dosen. Iya. Jadi apa yang saya tahu itu nggak bakal saya simpan untuk diri saya sendiri. Saya tuh tipenya kalau misalnya mengetahui sesuatu saya pasti cerita sama orang. Tapi ini bagus loh. Tapi sebenarnya itu tuh membuat kita menjadi terus ingat loh. Iya. Dan yang bingungnya kelas 5 SD saya udah punya murid loh. Waktu itu saya sekali ngundang tuh 3-4 orang sekali sesi. Tuh kalau ketemu lagi gede itu lucu banget loh. Karena mereka tuh sekarang udah ada yang jadi pejabat. Iya. Udah ada yang jadi owner sebuah perusahaan. Iya. Ada yang kemarin jadi owner hotel. Bro, inget gak dulu bro? Apaan? Saya bilang gitu kan. Lu kan dulu jadi guru silatnya gue. Wah gitu. Kayaknya masa kecil itu kalau diingat itu lucu banget. Itu kan sebuah kenangan yang membentuk nge-shape karakternya kita. Betul. Memang sejak kecil itu menjadi pendidikan karakter Nge-shape kita. karakternya Shape kita. karakternya. Jadi itu nge-shape karakternya kita sehingga kita itu menjadi
orang yang memiliki karakter seperti saat ini. Dan saya itu memang dididik luar biasa sama orang tua karena saya mandiri. Jadi habis itu kan SMA saya di Jakarta, setelah sampai kelas 2 di Pekanbaru, habis itu saya pindah Jakarta. Oke. Jakarta waktu itu saya dirikan bisnis tanpa modal pertama kali di Jakarta sebelum lulus SMA. Sudah bikin Bisnis tanpa modal, saya buka sebuah kafe. Ada Rembang Cafe di Monas, kalau tahu sampai sekarang masih ada. Oke, Rembang Nah, Cafe. itu saya gagas dulu sama teman-teman. Karena saya melihat pergaulannya teman-teman di Jakarta waktu itu, waduh, chaos banget. Kita itu waktu itu dididik pergaulan bebas itu keren. Karena masih era-era waktu itu ya. Ya, sebelum terjadinya reformasi. Iya, Pada saat itu kita memang anak muda itu memang didoktrin dengan hal-hal negatif. Oke. Jadi akhirnya saya waktu itu presentasi, hanya modal presentasi di depan para wali murid. Saya mengatakan kepada om dan tante, ini pergaulan kita menurut saya udah nggak sehat. Saya cerita aja terus terang di depan para orang tuanya. Itu orang tua dari seluruh siswa tadi? Iya. Nah, teman-temannya. Saya kumpulin Principal. seperti kayak ngopi bareng, Oke. ngumpulin para orang tua. Iya, iya. Jadi saya waktu itu ceritakan konsep kafe saya, dan saya waktu itu berkata ini konsep kafe saya ya. Saya akan karantina anak-anak mereka. Jadi pulang sekolah nggak ada lagi yang keluyuran kemana-mana. Pulang sekolah mereka kerja untuk saya dan mereka saya gaji. Oke. Ini konsep kafenya, tapi tolong bantu saya karena saya nggak punya modal. Saya bilang waktu itu. Dan alhamdulillah kita dimodalin. 1 tahun setelah itu kita sudah berhasil mengembalikan modal semua donatur dan kita berkembang waktu itu. Kalau waktu itu networking. Jadi tadi selain mindset, Kreativitas. keberanian. Oke. Kreativitas. Yes, kreativitas. Terus yang berikutnya adalah yang ketiga, ini kemampuan di dalam melihat peluang juga. Nggak peluang. Ya. Dan waktu itu kemampuan di dalam melihat peluang itu kan merupakan kreativitas juga ya. Kreativitas waktu itu saya melihat peluang nih, para wali murid orang kaya semua, tapi mereka nggak punya waktu untuk ngawasin anak-anak mereka. Iya. Sementara ketika saya cerita, raut muka mereka itu menunjukkan ketakutan. Oke. Takut bahwa anak-anaknya itu salah pergaulan. Tapi Jadi ini peluang gini. ini peluang bagi saya. Kecemasan orang tua Yes. jadi peluang. Itu peluang bagi saya. Karena saya Iya. melihatnya, wah ini peluang ini. Saya bilang, ini kenapa om sama tante ini pada takut ya dalam hati saya. Berarti mereka memang nggak punya waktu. Ya udah kalau gitu. Ini saya punya konsep, dukung saya, bantu saya. Toh nanti ini untuk anak-anak mereka juga. Sehingga maksudnya mereka ini anak-anak ini nanti jadi punya kesibukan begitu. Punya kesibukan yang positif. Positif. Yes. Iya. Dan yang berikutnya adalah networking. Networking, alhamdulillah, saya memang waktu itu pergaulan bagus. Teman-teman SMA di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat itu teman-teman saya semua. Jadi mudah sekali bagi saya untuk meramaikan kafe itu pada saat itu. Jadi menarik. Jadi customer menarik. datang. Dan kita ada Iya, live iya, band iya. di dalamnya. Wah, waktu itu Kebetulan mungkin waktu itu saya vokalis. masih. Yeah. Jangan-jangan ini penyanyi. Pada saat itu. Oh, iya, iya, SMA. iya, iya, Kalau iya. sekarang disuruh nyanyi lagi nggak tahu deh. Bisa. Udah lama banget. Oh iya iya. Jadi pada saat itu saya nyalurin hobi juga, bikin sistem karantina buat teman-teman. Karantina untuk? Karantina. Oh. Jadi mereka kerja buat saya. Oh, itu bagian merupakan dari mengkarantina. positif. Iya iya. Jadi mereka di karantina bukan karantina karena COVID ya. Iya, Karena iya, karantina itu lebih kepada daripada pergaulan bebas. Karena rata-rata teman-teman itu bisa masih pakai baju SMA sampai jam 12 malam entah kemana. Muter lah dia tuh. Kelayapan Yes, nih. kelayapan, nongkrong, dan Nongkrong. akhirnya tidak berfaedah dan nggak dapat gaji juga. Nggak Nah, kalau berfaedah. sama saya mereka kerja, dapat lingkungan yang sehat, mereka dididik bagaimana caranya membuat sebuah manajemen kafe, dan mereka juga dapat gaji per bulan Iya, gitu loh. iya. Jadi ada Pilih mana nih? Iya betul. Nah, orang tuanya ngelihat seperti itu, wah, ada yang nyumbang tempat, ada yang nyumbang dapur, ada yang nyumbang tenaga kerja, ada yang nyumbang transportasi, ada yang nyumbang uang macam-macam. Jadi Wah. kita tampung semuanya. Nah ini kalau saya tangkap nih, Yes. inilah kekuatan gagasan ya nggak? Iya, Berarti Pak Dr. Rizaldi udah punya gagasan, saya sehingga sebagai inisiator. inisiator waktu itu bahkan publik sebagai wali murid ataupun mungkin orang tua Iya, membeli, yes. terlibat. Iya. Nah inilah namanya gagasan. Tapi kita buktikan dalam waktu Betul. 1 tahun kita sudah membalikkan semua uang mereka. Jadi mereka juga bangga gitu loh. Wow, bisa dibalikin semua uangnya dan kita udah berdiri sendiri 1 tahun kemudian. Nah oke.
Baik, nah ini kayaknya seru sekali nih teman-teman sekalian, dan kita akan buat sesinya terus berlanjut ya. Iya. Ini baru sesi pembuka. Siap. Nanti apalagi yang akan kita sajikan. Terus ikuti aktivitas kita di channel-channel digital Iya. dalam kolaborasi Dompet Duafa Riau dengan Dr. Rizaldi Putra Training and Consulting dalam tema menggerus sampah kota. Yes. Mohon bantuan seluruh pemirsa, seluruh teman-teman, publik keterlibatannya. Karena kita akan buat gerakan terus menjadi gerakan yang besar. Kita akan buat karya-karya nyata sehingga memang keberadaan masyarakat yang ada di Pekanbaru itu memang punya kontribusi bagi Pekanbaru. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement barangkali untuk sesi pertama ini, Pak Dokter, silakan. Oke, closing statement saya, mimpi hanyalah wacana belaka tanpa tindakan yang nyata. Jadi setelah ini kalau bisa kita memang benar-benar action dan melakukan aktivitas-aktivitas untuk mewujudkan program ini untuk benar-benar nyata. Dan tentunya siapalah kita tanpa masyarakat Kota Pekanbaru. Dan tentunya kita akan menggandeng banyak pihak yang mau menjadi donatur ya. Ini kembali lagi ke zaman SMA ya. Iya. Yang mau menjadi donatur, yang mau bekerja sama untuk kita sangat open sekali. Sangat open. Sehingga kita bisa berkolaborasi dan bersinergi bersama. Oke. Dan saya yakin semua dari kita pastinya ingin melihat negara kita ini, ya kita mungkin nggak usah skopnya gede banget, mungkin Kota Pekanbaru ini menjadi kota yang maju. Mari kita bergandengan tangan, mari kita bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi dari program menggerus sampah kota bersama Dr. Rizaldi Putra dan Dompet Duafa agar dapat benar-benar terwujud dan terrealisasikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Ya. Telah mengganggu kesibukannya sehingga bisa mampir ke podcastnya Dompet Duafa Riau. Ketemu lagi teman-teman sekalian di forum yang selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang insya Allah berbobot dan juga memiliki impact. Demikian saya dengan Ali Bastoni, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.